Halo sahabat cerita. Hari ini kita akan menyelami kisah seorang pahlawan Maluku yang luar biasa, Martha Christina Tiahahu. Meskipun masih remaja, ia berani menentang penjajah Belanda demi tanah kelahirannya. Bersiaplah untuk menyaksikan keberanian yang membara, pengorbanan yang mendalam, dan semangat perlawanan yang tak pernah padam. Mari kita mulai perjalanan inspiratif ini. Sebelum menituna, jika kamu menyukai video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pagi itu, di Pulau Nusa Laut, embun masih menyelimuti pepohonan sagu dan pantai berpasir putih. Angin laut membawa aroma garam yang khas, namun di tengah ketenangan alam, terdengar bisik-bisik tentang bahaya yang kian mendekat. Di usia yang masih belia, Martha Christina Tiahahu telah memahami bahwa tanah kelahirannya, Maluku, tidak akan pernah aman selama penjajah Belanda menginjakkan kaki di pulau-pulau yang kaya rempah ini. Martha berdiri di teras rumah kayu sederhana keluarganya, mata yang bening menatap ke arah laut yang bergelora. Di balik teras rumah sederhana itu, tersembunyi tekad seorang anak perempuan yang tak ingin hidupnya diselimuti rasa takut. "Ibu, kapan kita bisa melawan mereka?" tanya Martha, suaranya lembut namun penuh gairah. Ibunya, seorang perempuan bijak bernama Christina, menepuk pundaknya, seakan menyampaikan ketenangan namun juga pesan tegas. "Martha, keberanian bukan hanya tentang memegang senjata, tapi tentang tahu kapan harus berdiri dan bertahan demi tanah ini." Namun Martha tidak ingin menunggu. Setiap cerita tentang kapal-kapal Belanda yang menyerbu desa tetangga membakar semangatnya. Ia ingin membela kampungnya, ingin menjadi suara bagi mereka yang tak berdaya, dan ingin membuktikan bahwa anak-anak Maluku pun mampu berdiri menghadapi penjajah. Hari demi hari, Martha diam-diam mengamati latihan para pejuang lokal. Ia mencatat gerakan mereka, meniru teknik memegang senjata, dan belajar membaca arah angin serta gelombang laut. Sekalipun tubuhnya masih kecil dan lincah, semangatnya jauh melampaui usia belianya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, ia mengikuti langkah para pemuda desa menuju hutan. Di sana mereka berlatih taktik pertempuran, mendirikan jebakan, dan menyalurkan semangat perlawanan. Martha berdiri tegak di tengah mereka. Pedangnya belum sebesar senjata para pemuda, namun matanya memancarkan keteguhan hati yang sulit diabaikan. "Anak-anak Maluku tidak boleh gentar," serunya. "Kalau kita diam, tanah ini akan hilang. Kalau kita takut, rempah-rempah ini akan dikuasai orang asing." Suara Martha menggema, menimbulkan getaran yang aneh namun membangkitkan semangat. Beberapa pemuda menatapnya heran, namun segera menyadari bahwa keberanian tidak mengenal usia maupun jenis kelamin. Hari yang ditakuti pun datang. Kapal-kapal Belanda muncul dari cakrawala, benderanya berkibar sombong di atas ombak biru. Para pemuda desa panik, beberapa mencoba menyembunyikan senjata, namun Martha berdiri di garis depan, memanggul pedangnya dengan tegap. "Aku tidak takut mati, tapi aku takut tanah ini jatuh tanpa perlawanan," seru Martha lantang. Tembakan meriam dan suara panik mengisi udara. Martha memimpin beberapa pemuda, mengarahkan mereka untuk melindungi desa dari serangan mendadak. Keberanian seorang anak perempuan yang masih remaja itu membuat beberapa pria yang awalnya ragu ikut maju, menyadari bahwa perlawanan bukan soal siapa lebih besar, tapi siapa yang punya keberanian terbesar. Pertempuran itu singkat namun mengesankan. Beberapa kapal Belanda berhasil dihalau sementara Martha terluka ringan di lengan, namun ia tersenyum, bangga bahwa semangat perlawanan telah mulai tumbuh. Setelah pertempuran, Martha duduk di tepi pantai, memandangi laut yang tenang kembali. Darah dan pasir menempel di tangannya, namun matanya bersinar. "Yesrai permuas, ini baru permulaan. Aku akan belajar lebih banyak. Aku akan menjadi perisai bagi Maluku," bisiknya sendiri. Desa itu mulai menyadari bahwa keberanian Martha bukan hanya sebatas mimpi anak-anak. Ia menjadi simbol, jantung perlawanan yang terus berdetak, mengingatkan setiap warga bahwa keberanian dapat lahir dari siapa saja, termasuk anak perempuan yang masih remaja. Di malam itu, ketika bintang-bintang menebarkan cahaya di langit Maluku, Ibu Martha menatap putrinya dengan mata yang berkaca-kaca. "Anakku, semoga semangatmu menjadi api yang tak pernah padam, untuk Maluku dan untuk semua yang akan datang." Dan disitulah Martha Christina Tiahahu menegaskan dirinya, bukan hanya sebagai anak remaja, tapi sebagai simbol keberanian, semangat, dan perlawanan Maluku yang tak tergoyahkan. Pagi di Pulau Nusa Laut dimulai dengan kabut tipis yang menyelimuti pepohonan sagu dan tepi pantai. Namun udara yang tenang hanyalah tirai, menutupi kengerian yang akan datang dari Laut Selatan. Kabarnya, armada Belanda yang lebih besar tengah bersiap menyerang desa-desa di Maluku. Martha Christina Tiahahu, meski masih belia, sudah siap menghadapi badai itu, baik di laut maupun di hati. Ia berdiri di atas bukit kecil, matanya menatap ke arah laut yang beriak. Pedangnya di tangan kanan,
panah di tangan kiri, tubuhnya kecil namun tegar seperti batu karang yang menahan gelombang. Di belakangnya, sekelompok pemuda desa dan beberapa perempuan bersenjata mengikuti langkahnya. Mereka tahu, keberanian Martha adalah api yang membakar keraguan mereka. Ingat, kita berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk setiap anak Maluku yang akan lahir bebas. Seru Martha, suaranya menggema di tengah kabut pagi. Martha memimpin latihan cepat di hutan tepi pantai. Ia mengajari pemuda-pemuda desa cara menembus barikade musuh, memanfaatkan jebakan alami, dan menyerang dari posisi yang tak terduga. Meski usianya muda, strategi Martha cerdas, lahir dari pengamatan dan ketekunan hari demi hari. Ombak dan angin adalah temanmu, katanya suatu kali, sambil menatap laut. Jika kalian mengerti mereka, kalian bisa mengalahkan siapapun yang datang dari laut. Para pemuda dan perempuan mulai percaya. Mereka bukan sekadar warga desa yang takut, mereka adalah pejuang yang dibimbing oleh anak perempuan yang hatinya menyala dengan api perlawanan. Namun di balik semangat itu, ketakutan tetap mengintai. Beberapa pemuda ragu menghadapi armada Belanda yang terkenal kejam. Martha berjalan di antara mereka, menepuk pundak mereka satu persatu, menanamkan keberanian. Jika kalian takut, jangan biarkan rasa takut itu menular. Biarkan keberanian kita menjadi pelita di kegelapan mereka. Hari itu pun tiba. Kapal-kapal Belanda tampak di cakrawala, layar putih mereka mengkilap di bawah sinar matahari pagi. Bendera Belanda berkibar dengan arogan, seolah menantang keberanian setiap penduduk Maluku. Martha berdiri di garis depan, menatap mereka tanpa gentar. Meski tubuhnya kecil dibandingkan prajurit Belanda, matanya menyalakan semangat yang membara. Merewana mungkin lebih besar, lebih kuat, dan lebih banyak, teriak Martha, tetapi semangat kita lebih tajam daripada pedang mereka. Pertempuran pun pecah, tembakan senapan, ledakan meriam, dan teriakan prajurit memenuhi udara. Martha melompat dari batu ke batu, memimpin serangan mendadak yang mematikan musuh. Anak-anak desa yang awalnya takut kini maju, meniru keberanian pemimpin mereka yang masih remaja itu. Salah satu perwira Belanda menatapnya dengan heran. Seorang anak perempuan memimpin pertempuran? Dunia sudah gila, teriaknya dalam bahasa Belanda. Martha menatap balik dengan tajam. Pedangnya berkilau terkena sinar matahari. Tidak, dunia baru sadar bahwa keberanian tidak mengenal gender. Serangan Martha berhasil mengejutkan pasukan Belanda. Beberapa kapal mereka mundur sementara pasukan lokal menahan garis pantai. Darah dan pasir bercampur, namun semangat perlawanan Maluku semakin menguat. Di tengah pertempuran, Martha menyadari bahwa setiap kemenangan datang dengan harga. Beberapa pemuda desa terluka, dan beberapa perempuan yang ikut bertempur terjatuh. Ia meneteskan air mata sejenak, namun segera menghapusnya. Setiap tetes darah adalah api yang membakar ketidakadilan, bisiknya sendiri. Malam hari, setelah pertempuran mereda, Martha duduk di tepi pantai. Bulan memantul di permukaan laut, seolah menjadi saksi pengorbanannya. Ia menatap langit, membayangkan setiap jiwa yang gugur dan bersumpah, perjuangan ini belum selesai. Ibunya datang menghampiri, membawa secangkir air dan menepuk pundaknya lembut. Martha, semangatmu membuat kami bangga, tapi jangan lupakan dirimu sendiri, kata Christina. Matanya berkaca-kaca. Martha tersenyum. Ibu, aku tahu. Tapi jika bukan kita yang berdiri sekarang, siapa lagi yang akan melindungi Maluku? Hari-hari berikutnya diisi dengan latihan, perencanaan, dan pertempuran kecil. Martha belajar membaca strategi musuh, beradaptasi dengan medan, dan memimpin pasukan dengan ketegasan yang bahkan orang dewasa pun kagum. Ia mulai dikenal bukan hanya di desanya, tetapi di seluruh pulau Maluku. Nama Martha Christina. Tiahahu menjadi simbol anak perempuan yang berani menentang penjajah, api perlawanan yang tidak padam meski badai menghadang. Martha, kau adalah jantung perlawanan Maluku, bisik salah satu pemuda desa saat malam tiba. Dan Martha tahu kata-kata itu bukan hanya pujian. Itu adalah tanggung jawab yang akan ia pikul seumur hidupnya. Tanggung jawab untuk menyalakan api yang tak boleh padam demi Maluku. Darah dan pasir masih bercampur di sepanjang pesisir Pulau Nusa Laut. Hari itu, matahari menatap dengan dingin, seolah menyadari bahwa pertempuran terakhir telah tiba. Kapal-kapal Belanda yang lebih besar dari sebelumnya mendekat, benderanya berkibar sombong, memancarkan ancaman yang nyata. Martha Christina Tiahahu berdiri di tepi pantai, pedangnya menggenggam erat, jilbab putihnya berkibar tertiup angin. Wajahnya muda, namun sorot matanya lebih tua dari usianya, penuh keteguhan, keberanian, dan rasa cinta yang membara untuk tanah kelahirannya. Jika bukan kita yang berdiri, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Bisiknya sendiri. Di belakangnya, pasukan desa yang dipimpin anak-anak dan perempuan pemberani berdiri tegap. Mereka menatap Martha sebagai pemimpin,
sebagai simbol perlawanan yang telah menginspirasi seluruh Maluku. Pertempuran itu pecah dengan dahsyat. Tembakan meriam, suara senapan, dan teriakan perang mengisi udara. Martha bergerak lincah di antara pemuda desa, mengarahkan mereka untuk menyerang posisi musuh yang rentan. Namun Belanda tidak mudah dikalahkan. Salah satu kapal besar mereka mendekat, menimbulkan gelombang tinggi yang mengguncang perahu-perahu kecil. Martha menatap ombak dan kapal musuh. Pedangnya terangkat. "Ombak boleh besar, tetapi semangat kita lebih tinggi." Serunya lantang, membakar keberanian di hati pasukan muda Maluku. Dia memimpin serangan frontal, menyerbu perwira Belanda yang mencoba menaklukkan pantai. Setiap langkahnya memancarkan keberanian yang luar biasa. Meski tubuhnya kecil, semangatnya besar dan menular. Beberapa pemuda terjatuh, beberapa perempuan terluka, namun Martha tetap berdiri di garis depan. Pedangnya menebas bayangan musuh, wajahnya bersinar di bawah matahari siang. Namun kemenangan tak selalu datang bagi mereka. Dalam kekacauan, beberapa penduduk yang takut menyelundup membawa kabar ke Belanda, sehingga Martha dan pasukannya dikepung. Belanda menangkap Martha dengan paksa, menghentikan langkahnya di tengah api perlawanan. Mata Martha berkaca-kaca, pedangnya hampir terlepas dari genggaman, tapi ia menatap musuh dengan tajam. "Kalian boleh menahan tubuhku, tapi api Maluku tidak akan pernah padam." Para tentara, Belanda terkejut oleh keberanian. Seorang gadis belia yang tak gentar, meski berada dalam cengkraman mereka. Martha dibawa ke kapal Belanda, namun sorot matanya tetap menyala, menjadi cahaya bagi semangat semua yang melihatnya. Di kapal musuh, Martha menghadapi berbagai tekanan, namun ia tidak menyerah pada ketakutan atau air mata. Ia menulis pesan dan pantun-pantun tentang keberanian, tanah air dan pengorbanan, yang kemudian menjadi inspirasi bagi rakyat Maluku dan generasi berikutnya. "Aku mungkin ditahan, tapi semangat perlawanan tetap bebas. Maluku tidak akan tunduk selama ada darah yang berani." Suara Martha bergema di hati siapa saja yang mendengar kisahnya. Meski ajal menjemputnya di usia muda, keberanian dan pengorbanannya menjadikannya legenda, simbol anak-anak Maluku yang tidak takut menghadapi penjajah. Martha Christina Tiahahu gugur pada usia 17 tahun. Namun api perlawanan yang ia nyalakan tidak pernah padam. Namanya dikenal di seluruh Maluku, menjadi inspirasi bagi anak-anak muda, perempuan, dan seluruh rakyat Indonesia. Pantai, laut, dan hutan Maluku yang pernah menjadi medan. Perjuangannya tetap menjadi saksi bahwa keberanian tidak mengenal usia maupun gender. Martha membuktikan bahwa seorang anak remaja bisa menjadi simbol perlawanan, menjadi jantung yang menyalakan semangat bangsa. Hari ini, setiap kali cerita tentang Martha diceritakan, anak-anak Maluku belajar bahwa keberanian lahir dari hati yang tulus mencintai tanah air. Pengorbanan Martha bukan hanya sejarah, ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan, keberanian, dan cinta yang tak tergoyahkan. Keberanian tidak mengenal usia maupun gender, bahkan seorang anak remaja bisa menjadi simbol perlawanan. Pengorbanan demi tanah air adalah api yang tak pernah padam. Semangat juang dan cinta pada negeri akan selalu hidup melalui kisah-kisah mereka yang berani berdiri melawan ketidakadilan